Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Juangga Asmikanan Purba. Saya mahasiswa STT Abdi Sabda Medan, tingkat 3B jurusan Teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktek khotbah homiletika 2 saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tony Liston Hutagalung. Sebelum kita masuk ke dalam peribadahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kasih-Mu hingga saat ini yang masih bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini yang kami dengarkan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Juga ya Bapa, anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu penuh dengan kekurangan ya Bapa. Kau yang memberikan kepintaran, hikmat kepada dirinya, agar dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada saat ini. Doa dan permohonan kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami, manusia. Amin. Yang menjadi nats khotbah kita pada kali ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Judul perikopnya, Hikmat Allah dan Hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ada 2 macam hikmat yang kita temui. Yang pertama yaitu hikmat manusia. Hikmat ini yang datangnya daripada dunia, yang mengandalkan otak. Segala sesuatu harus dapat dimengerti dan masuk akal. Yang kedua yaitu hikmat Allah. Hikmat ini yaitu tidaklah sama dengan hikmat manusia. Hikmat Allah mengandalkan iman, tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami berbeda dari apa yang diharapkan. Dan kedua hikmat ini, hikmat Allah dan hikmat manusia, memiliki akhir yang berbeda. Di dalam nats khotbah kita 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
bagaimana tentang situasi keagamaan dan situasi keimanan, sikap keimanan yang semestinya ada pada jemaat pada saat itu. Korintus yang memiliki latar belakang di mana ada banyak karunia roh yang diberikan oleh Allah. Namun di balik semua itu ada pula banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, yaitu ada banyaknya golongan-golongan di dalam jemaat yang membuat perpecahan, yaitu golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus, dan beberapa golongan lainnya. Dan di dalam hal ini, di dalam nats ini, kita akan melihat ada dua golongan, yaitu golongan Yunani dan golongan Yahudi. Yang pertama, golongan Yunani. Golongan ini dikenal sebagai pusat ilmu. Mereka, golongan Yunani ini berhikmat dalam ukuran kemanusiaan. Dikenal dengan banyaknya para filsuf di dalam golongan ini. Sehingga golongan ini mempertanyakan kembali apakah Yesus Kristus itu Allah, dan menganggap salib merupakan suatu kebodohan. Yang kedua adalah golongan Yahudi yang meminta tanda ataupun menuntut mujizat atau kekuatan supranatural. Golongan ini merupakan ingin menguji Allah itu sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa salib bagi Yahudi, bagi golongan Yahudi ini tadi akan menjadi batu sandungan bagi mereka, karena mereka tak pernah bisa memahami salib. Mereka tersandung, artinya jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada salib Yesus Kristus. Mereka mau Yesus Kristus memenuhi tuntutan mereka, yaitu mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda kepada jemaat. Dan bukan sebaliknya, mereka memberi diri kepada Kristus itu sendiri. Di dalam ayat 18 kita temui pemberitaan tentang salib akan dipandang sebagai kebodohan oleh mereka yang kurang mengerti, seperti golongan Yunani tadi. Sebab dalam pandangan manusia memang nampaknya bodoh kalau kita memahami arti dari salib itu sendiri. Bagi manusia, mengapa Yesus mau mati di kayu salib? Oleh karena dosa manusia sendiri. Seharusnya kalau memang Yesus itu Allah, dia boleh membinasakan dosa sendiri oleh kekuatannya. Itulah yang dianggap oleh manusia ataupun oleh golongan Yunani ini. Mereka hanya melihat sebatas pada salib saja dan tidak melihat lebih jauh, yaitu pada kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus atas kematiannya. Manusia tidak mampu mengerti akan makna salib itu sendiri. Hanya kita, siapa yang diselamatkan dan percaya, itu yang bisa mengerti bahwa salib bukanlah kebodohan, melainkan hikmat yang paling agung. Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 19 dan 20. Allah membuat hikmat dunia ini menjadi suatu kebodohan. Juga di dalam ayat 21 kita bisa lihat hal ini dikutip Paulus dari Yesaya, di mana melalui pengutipan ini Paulus ingin mengajarkan bahwa Allah justru merendahkan orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang menganggap hikmat yang ada padanya lebih besar daripada hikmat Allah. Namun di sini Allah merendahkan orang-orang yang seperti itu, yang menganggap hikmatnya lebih besar daripada hikmat yang datangnya daripada Allah. Sebaliknya, Allah justru sering kali memakai orang-orang yang dianggap bodoh atau lemah oleh dunia. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengandalkan hikmat daripada Allah.
yang dianggap bodoh atau lemah oleh dunia. Dari penjelasan Paulus tentang salib, maka sesungguhnya apa yang dianggap Yunani sebagai kebodohan dan bagi orang Yahudi sebagai batu sandungan, sesungguhnya sangat terbalik. Pemberitaan salib Kristus adalah hikmat Allah, dan sesungguhnya kekuatan Allah dalam menyelamatkan manusia. Bahkan bagi Paulus sendiri, hikmat dunia telah membuat manusia tidak mengenal Allah. Yang bodoh bagi Allah lebih besar dari hikmat manusia. Atau yang lemah dari Allah adalah lebih kuat daripada manusia. Jadi siapakah yang sesungguhnya berhikmat atau jalan hikmat? Apakah hikmat manusia yang mau binasa itu, atau mereka yang percaya yang sekalipun dianggap manusia suatu kebodohan? Kita mengetahui manusia dibenarkan Allah melalui Kristus bukan karena manusia sendiri itu benar. Sama sekali tidak. Manusia berdosa dan semestinya mendapatkan hukuman mati karena dosa. Namun Kristus membenarkan manusia melalui pengorbanan Kristus di salib. Sehingga dengan itu manusia memperoleh pembenaran sebagai anugerah Allah di dalam Kristus. Pengudusan di dalam Kristus dilakukan lewat pengorbanan Kristus yang rela mati di kayu salib dan memberikan hidupnya kepada manusia. Darah Yesus yang membasuh dosa, manusia tidak dapat bersih oleh karena perbuatannya sendiri dan usaha ataupun hasil dari usahanya sendiri. Namun manusia dikuduskan hanya oleh darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk tebusan dosa. Manusia berdosa adalah budak dosa, dan manusia diperhamba oleh dosa itu sendiri. Karena itu Kristus telah menebus kita dari perhambaan dosa dan kita menjadi milik Kristus. Sebagai penutup di dalam khotbah ini, kita mengetahui listrik merupakan sumber tenaga dari kipas angin. Kipas angin hanya bisa berputar pada porosnya selama tidak lepas dari hubungannya dari sumbernya, yaitu listrik itu sendiri. Ketika kipas angin dicabut dari hubungannya sumbernya ataupun dari listrik itu, hubungan sumbernya kelihatannya kipas itu masih berjalan ataupun masih berputar. Namun lama-kelamaan kipas itu akan mati karena lepas dari sumbernya. Saudara-saudari terkasih, begitu juga dengan kehidupan kita ini. Sumber hikmat yang seharusnya kita miliki, yaitu Yesus Kristus, jikalau lepas dari kehidupan kita ini, maka secara perlahan, lama-kelamaan, kehidupan kita akan bersumber dari hikmat yang ada di dunia ini. Tentu kalau kita akan lepas dari hikmat yang datangnya daripada Allah, kita akan tersambung kepada hikmat dunia, akhirnya kita akan binasa. Uang, jabatan, kekayaan, keegoisan, ini yang merupakan hikmat dunia pada zaman sekarang ini. Karena itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita hidup di dalam hikmat Allah serta menjalani hidup bergantung pada kekuatan Allah. Jangan ada yang merasa sempurna. Terkadang manusia jika sudah mempunyai hikmat dunia tadi, uang, kekayaan, jabatan, dia egois dan merasa sempurna dengan apa yang dia miliki di dunia ini. Karena kita harus mengetahui semua yang ada di dunia ini hanya sementara dan memiliki akhir. Hal inilah yang membuat sehingga manusia lupa akan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hikmat Tuhan akan memproses kita untuk memandang pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, kita beriman, kita bekerja, kita berkarya, kita mengasihi,
dan kita menjadi berkat. Inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu hikmat Allah yang menjadikan manusia itu ataupun memberikan kehidupan yang benar. Hikmat Allah memberikan kehidupan yang benar kepada manusia. Dengan bekerja, beriman, berkarya, mengasihi, dan menjadi berkat, kita bersumber dari hikmat Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang memberkati firman-Nya pada hari ini. Untuk menutup firman Tuhan, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah sampai kepada kami itu dapat menjadikan kami lebih baik lagi, yaitu hikmat yang datangnya daripada Tuhan yang akan kami miliki di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami tidak binasa oleh karena hikmat-hikmat yang ada pada dunia ini. Doa dan permohonan kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin.